Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat ya walaupun pembelajaran kita dari rumah. Dan Ibu harapkan kalian selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada mata pelajaran pengendali sistem robotik ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.5, yaitu menerapkan komponen listrik yang digunakan untuk membuat rangkaian elektropneumatik. Dan 4.5 menggambar rangkaian kendali listrik dengan menggunakan komponen kendali listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu membuat rangkaian elektropneumatik, dan yang kedua, peserta didik mampu membuat rangkaian langsung silinder kerja tunggal dengan menggunakan aplikasi Festo Fluid Sim. Prinsip rangkaian silinder kerja tunggal. Prinsip kerja yang diinginkan adalah silinder akan bekerja maju jika push button ditekan dan akan kembali ke posisi semula jika push button dilepas. Berikut adalah rangkaian yang akan kita rangkai dengan menggunakan aplikasi Festo Fluid Sim. Berikut adalah simulasinya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Festo Fluid Sim. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen apa saja yang akan kita gunakan pada rangkaian ini. Di sini karena kita menggunakan rangkaian silinder kerja tunggal, kita membutuhkan single acting cylinder. Kemudian ini kita tarik ke lembar kerja. Kemudian kita membutuhkan juga kompresor. Ini kita susun, kita tarik. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah valve 3/2. Kita susun. Kemudian ini kita sambungkan. Pada komponen nomor 1 kita sambungkan ke kompresor. Kita susun. Kemudian klik double pada Y valve. Kemudian kita pilih di sini pneumatik elektrikalnya. Kita klik, kemudian tidak lupa juga kita tambahkan spring returnnya. Setelah selesai kita klik OK. Udah, setelah selesai ini kita beri label pada valve solenoidnya. Kita kasih nama dengan MM1 ya. Oke. Sudah selesai ya, ini untuk rangkaian pneumatiknya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah rangkaian untuk elektronya atau elektrikalnya ya. Yang paling pertama kita butuhkan adalah sumber dari elektrikal, yaitu positif dan negatif. Berikut adalah positifnya 24 volt dan negatifnya. Dan yang kita butuhkan adalah valve solenoid juga. Kita tarik. Karena kita tadi adalah menggunakan sistemnya push button, berarti push button yang kita butuhkan. Kita tarik dan kita susun juga. Kita susun rangkaian ini. Kita susun serapi mungkin ya, kita susunnya. Kemudian ini kita sambungkan. Dan yang nomor 4 ini kita sambungkan ke valve solenoidnya. Kemudian ini juga kita sambungkan ke bagian bawah. Nah, ini rangkaian kita sudah selesai ya. Ini tinggal kita susun dan kita kondisikan. Kemudian apa yang kurang? Kita membutuhkan label nama. Di sini kita kasih label untuk push buttonnya. Kita anggap aja SF1 ya. Kita klik OK. Kemudian pada valve solenoidnya kita klik juga. Kemudian untuk kita berikan nama, ini harus sama dengan yang pneumatik karena agar mereka tersambung. Jadi karena tadi adalah MM1, di sini juga adalah MM1. Kita klik dan kita OK-kan. Selesai ya, selesai dua-duanya. Apa langkah kita selanjutnya? Kita akan mensimulasikan rangkaian ini. Kemudian kita klik di sini adalah tombol play ya, atau start. Kita klik dan kita OK. Saya Oke, ini sudah bergerak. Tapi apa yang terjadi? Apakah ini sudah bergerak atau berjalan? Belum. Karena apa? Karena kita membutuhkan di sini komponen dari elektrikal ya, biar dia tersambung. Jadi sistem dari pneumatik ini nanti akan bekerja ketika kita koneksikan ke dari yang elektrikalnya atau elektronya ya. Di sini kita klik. Bisa kita lihat di sini, tadi spring ini akan bergerak maju ya. Ketika kita
tekan ini tadi, SF1, spring ini akan bergerak maju dan MM1 ini akan bekerja. Ini juga akan bekerja. Ini tadi juga kontaknya berpindah ya. Jadi prinsip rangkaian kerja ini, jadi ketika ini ditekan, spring ini akan bergerak maju, ini juga akan bekerja. MM1 pada rangkaian elektrikalnya juga akan bekerja. Dan bagaimana kalau kita lepaskan kembali? Ini masih kita tekan ya. Bagaimana ini kalau kita lepaskan kembali? Dia akan kembali ke posisi semula. Jadi rangkaian ini bergantung pada push button yang ada di electrical ini. Jadi kedua rangkaian ini adalah tersambung ya. Bisa kita lihat di sini, kita ulang kembali. Ini kita tekan. Ini bergerak dan ini juga bergerak maju ya. Kemudian ini juga bergerak ya. Tadi arah alirannya tadi dari atas ke bawah, dan ini juga dari rangkaian yang ini atau arus yang ada pada rangkaian 24 volt ini bergerak masuk ke dalam saklar ini tadi ya, atau push button ini tadi. Kemudian MM1 ini juga akan bekerja. Dari kedua ini akan bekerja ketika ini ditekan. Baik ya, dan mengerti ya. Ibu harapkan kalian nanti bisa mencoba rangkaian ini pada praktik-praktik kita yang akan datang. Setelah kita mensimulasikan rangkaian kita tadi menggunakan Festo Prism, berikut adalah evaluasi untuk kalian. Di sini terdapat 2 buah soal. Yang pertama adalah buatlah langkah pembuatan rangkaian langsung silinder kerja tunggal yang sudah kita simulasikan tadi menggunakan Festo Prism. Soal nomor 2, bagaimana prinsip kerja dari rangkaian langsung silinder kerja tunggal yang sudah Ibu jelaskan juga tadi menggunakan Festo Prism. Di sini Ibu harapkan kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya juga dengan sungguh-sungguh. Baik Ibu, dan Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan kalian di rumah dan tetap semangat walaupun kita pembelajarannya dari rumah. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.